Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wildan Nurapi, Prodi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka dari UPBJJ Bandung. Pada video kali ini, saya akan melakukan praktikum tugas 1 basis data, yaitu membuat diagram entity relationship berdasarkan contoh kasus yang ada pada tugas 1. Oke, kita bisa lihat di sini tugas 1 kita diminta untuk membuat IRD dengan panduan mengerjakan mengacu pada panduan praktikum yang ada pada e-learning dan BMP basis data. Oke, di sini kebetulan saya sudah merangkum semua yang ada di panduan. Nah, untuk tahapan-tahapan pembuatan IRD-nya, yang pertama kita diminta untuk mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entity yang terlibat dalam sistem database. Yang kedua, kita diminta untuk menentukan atribut atau field dari masing-masing entity beserta kunci atau key-nya. Yang ketiga, kita diminta untuk mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan-himpunan entity yang ada beserta foreign key-nya. Dan yang keempat, kita diminta untuk menentukan derajat relasi untuk setiap himpunan relasi. Dan yang terakhir, kita melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut non-key. Nah, di sini kita bisa lihat juga ada objek yang akan digunakan untuk membuat entity relation diagram. Untuk pelaksanaannya, kita bisa langsung masuk ke contoh kasusnya. Nah, pada contoh kasus ini, pada sebuah perguruan tinggi, mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap dapat mahasiswa, minimal satu dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester. Setiap mata kuliah hanya bisa diajarkan oleh satu orang dosen, dan setiap dosen dapat mengampu atau mengajar minimal satu mata kuliah. Nah, berdasarkan contoh kasus di atas, kita bisa melakukan tahapan-tahapan yang telah kita sebutkan tadi. Untuk yang pertama, yaitu kita diminta untuk mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entity yang terkait. Untuk entity yang telah menetapkan seluruh entity-nya, setelah kita baca dari contoh kasusnya, di sini kita telah menemukan ada 3 entitas atau entity berdasarkan contoh kasus di atas. Yang pertama, mahasiswa. Yang kedua, mata kuliah. Dan yang ketiga adalah dosen. Oke, kita bisa langsung menuju ke IED Live Studio, program atau software yang saya gunakan untuk membuat diagram mengacu pada modul BMP. Oke, kita bisa menggunakan simbol ini untuk membuat entity mahasiswa, dosen, dan mata kuliah atau mata kuliah, dosen, dan mahasiswa. Oke, lihat dulu. Mahasiswa, mata kuliah, dosen. Oke, setelah kita mendapatkan entity-nya, kita bisa langsung menuju ke tab kedua. Nah, tab kedua kita bisa menentukan atribut-atribut serta masing-masing kunci untuk entity yang telah kita dapatkan. Nah, di sini kita dalam menentukan atributnya, di sini tidak ada penjelasan lebih rinci mengenai atribut-atribut pada contoh kasus ini. Jadi untuk menentukan atributnya, kita bisa menggunakan penalaran kita sendiri berdasarkan kehidupan sehari-hari. Nah, di sini telah dilihat berdasarkan panduan untuk atribut-atribut dari setiap entity-nya, kita bisa ikuti saja di sini. Mahasiswa bisa memiliki atribut name, lalu nama mahasiswa,
Untuk mata kuliah memiliki atribut kode MK atau kode mata kuliah dan nama mata kuliah. Dan yang ketiga, dosen bisa memiliki atribut nomor induk dosen dan nama dosen. Oke, kita langsung coba praktekkan. Nah, untuk atribut kita bisa menggunakan simbol atribut yang agak lonjong ini. Pertama yaitu NIM. Selanjutnya nama mahasiswa. Yang ketiga, untuk mata kuliah kita bisa menggunakan atribut kode underscore MK. Dan satunya lagi nama mata kuliah. Oke. Oke, mungkin kita bisa copy untuk dosen jadi init. Nah, ini, dan untuk yang terakhir nama dosen. Nama dosen. Oke. Kita hubungkan menggunakan simbol ini, simbol penghubungan ini. Kita agar lebih mudah, kita set ke default. Oke, seperti ini. Oke. Setelah kita mendapatkan entity dan atribut, kita langsung menuju ke tahap selanjutnya. Nah, di tahap selanjutnya kita diminta untuk mengidentifikasi atau menetapkan himpunan relasi di antara himpunan-himpunan entity yang ada beserta kunci tamunya atau foreign key-nya. Nah, berdasarkan contoh kasus ini, pada sebuah perguruan tinggi, mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap dapat mahasiswa minimal satu, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester. Dari dua kalimat ini kita bisa meng-highlight dua atau satu kata yang mirip, yaitu mengambil dan mengambil. Nah, mengambil ini kita bisa jadikan sebagai kunci untuk menentukan himpunan relasinya. Nah, di sini kata mengambil diganti dengan konteks kuliah, yaitu menjadi meregistrasi. Nah, di sini pada contoh diubah mengambil jadi meregistrasi dan diregistrasi, mengambil atau diambil. Nah, untuk yang selanjutnya, setiap mata kuliah hanya bisa diajarkan oleh satu orang dosen, dan setiap dosen dapat mengampu atau mengajar minimal satu mata kuliah. Nah, dari kedua kalimat ini kita juga bisa melihat satu persamaan, yaitu diajar dan mengajar. Ini juga adalah foreign key-nya, mengajar. Nah, kita bisa mengacu pada panduan. Di sini sebetulnya telah ditulis mengajar dan diajar dibuat dalam sebuah contoh matrik relasi agar kita lebih mudah untuk memahami. Nah, untuk cara membacanya kita bisa membaca dari kiri ke kanan, Nah, sebagai contoh, mahasiswa meregistrasi mata kuliah diregistrasi oleh mahasiswa, dosen mengajar mata kuliah diajarkan oleh dosen. Seperti itu. Oke, kita bisa langsung saja
membuat relasinya, meregistrasi. Kita bisa menggunakan simbol ini. Registrasi mengajar. Oke. Setelah kita mendapatkan himpunan relasinya, selanjutnya kita masuk ke tahap yang keempat. Di tahap keempat kita diminta untuk menentukan derajat relasi dari setiap himpunan relasi. Nah, langkah berikutnya ya kita bisa mencari derajat relasinya. Nah, dari contoh kasus ini, mahasiswa mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap dapat mahasiswa minimal satu, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah. Nah, hal ini menunjukkan bahwa entiti mahasiswa itu memiliki derajat relasi banyak ke banyak atau many to many. Dan mata kuliah juga sama, banyak ke banyak. Nah, untuk selanjutnya, setiap mata kuliah hanya bisa diajarkan oleh satu orang dosen. Oke, dan setiap dosen dapat mengajar minimal satu mata kuliah. Nah, untuk kasus yang ini, dosen memiliki derajat relasi yaitu satu ke banyak atau one to many. Nah, seperti yang dijelaskan pada contoh kasus di sini. Untuk mendeteksi derajat kardinalitas dari kasus tersebut, banyak mahasiswa meregistrasi banyak mata kuliah. Banyak dosen mengajar minimal satu mata kuliah. Sehingga mahasiswa dengan mata kuliah banyak ke banyak atau many to many. Dan dosen dengan mata kuliah adalah satu ke banyak. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa langsung menghubungkannya di diagram. Nah, untuk banyak ke banyak dari mahasiswa, kita bisa menggunakan simbol ini. Karena mahasiswa minimal dapat mengambil satu dan maksimal ya sebanyak-banyaknya, terserah. Oke. Semampunya. Dan untuk mata kuliah, yaitu banyak. Mata kuliah dapat diambil banyak oleh mahasiswa-mahasiswa. Nah, seperti ini. Dan untuk mengajar atau untuk dan dosen dan mata kuliah, nah, dosen dapat mengajar beberapa mata kuliah. Nah, dosen dapat mengajar beberapa mata kuliah. Dan mata kuliah hanya bisa diajarkan oleh satu dosen. Seperti ini. Oke. Setelah kita membuat seperti ini, kita bisa lanjut ke tahap terakhir, yaitu tahap kelima. Di tahap kelima, kita diminta untuk melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut deskriptif non-key. Nah, jika relasi dari setiap entity memiliki nilai banyak ke banyak, maka relasi tersebut berubah menjadi entity dan atribut adalah primary key dari setiap entity. Nah, sebenarnya dari contoh kasus di sini mahasiswa dan mata kuliah yaitu banyak ke banyak. Artinya di sini hal ini berdasarkan penjelasan tersebut memiliki nilai banyak ke banyak. Relasi ini berubah menjadi sebuah entity. Nah, relasi ini berubah menjadi sebuah entity. Oke, kita langsung tambahkan yang lainnya di registrasi.
karena ini berubah menjadi sebuah entity, kita akan membuat entity yang baru. Oke, kita geser sedikit. Kita dilihat dulu. Oke. Ini jadi diregistrasi. Meregistrasi dan diregistrasi sesuai dengan yang ada pada tabel matriks relasi. Dan kita bisa membuat entity baru, yaitu registrasi mata kuliah. Judulnya registrasi. Mata kuliah. Oke, kita coba hubungkan. Ini ke sini. Oke. Kita ulangi. Oke, ini bukan di situ ya, lihat ke sini ya. Oke, nah kita mendapatkan dari banyak ke banyak, kita bisa membuat entity yang baru sesuai aturan dan menambahkan atribut dari masing-masing entity. Nah, kita ambil saja atribut NIM dari mahasiswa dan atribut kode MK dari mata kuliah. Atau kita copy saja agar lebih cepat dan mudah. Copy. Ini. Oke. Seperti ini. Oke, untuk memastikan bahwa ini sudah sesuai dengan yang ada di panduan, kita coba cek panduan. Nah, seperti ini panduan lengkapnya. Tampilan final dari IRDIP perguruan tinggi. Registrasi MK, registrasi mata kuliah. Oke, seperti itu saja mungkin penjelasan dan praktikum tugas satu basis data membuat entitas relationship diagram dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan, mohon dikoreksi. Kepada Bapak Hari Aspriono selaku dosen pengampu saya, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.